Bisa. Kita Haji. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sadiqan wa inna musa'in wa inna malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, dan intinya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk menunaikan perintah Allah SWT dan mengikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Salat adalah perintah Allah SWT dan berjemaah adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Ini perlu kita syukuri, karena tidak semua orang bisa menunaikan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Walaupun badannya sehat, besar, tinggi, ya, belum tentu dia bisa datang ke masjid menunaikan ibadah. Benar itu ya. Rumahnya dekat dengan masjid juga belum tentu bisa untuk menunaikan, untuk mengangkat selimut aja. Iya. Ada orang sudah di dalam masjid pun ada yang bisa menunaikan sholat berjamaah. Ikuti, tinggal di masjid. Ini perkara iman. Maka kita ini bagaimana untuk memperbaiki iman kita. Orang yang beriman diawali punya agama. Ya, punya keyakinan. Karena agama ini untuk mengatur kehidupan manusia di muka bumi. Dalam bahasa Sanskerta, agama itu yang diartikan A berarti tidak, gama berarti pucat kacian. Maka orang yang tidak punya agama, tidak menjalankan agama, maka kehidupannya pucat kacian. Tidak ada yang bisa mengarahkan, tidak ada yang diikuti. Semaunya saja, seenaknya saja. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan oleh Allah agama. Inna dinna indallahi al-Islam. Itulah. Ada orang mengaku punya agama, tapi tidak menjalankan perintah-perintah Tuhannya. Karena orang punya agama ini bermacam-macam caranya. Ada yang punya agama menyembah batu-batuan. Ada yang punya agama menyembah patung-patung. Ada yang menyembah benda-benda hidup, benda-benda lain. Tapi dia sudah punya agama. Dia punya arahan kehidupan. Masih ada. Tapi ini agama yang dimaksudkan di sini ada tuh. Ruditu billahi rabban. Kita mengaku Allah sebagai Rabb kita. Wa bil Islami dinan. Islam ada. Wa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Ini yang dimaksud kita. Orang yang punya agama.
Karena kalau tadi definisi tadi yang awal tadi yang saya sebut tadi, punya agama hanya sekedar untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Maka ini dapat disebut dengan budaya. Nah, kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai utusan kita, yang akan mengatur kehidupan kita. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, dengan ada pengakuan kita Islam sebagai agama kita, maka kita wajib untuk menjalankan rukun-rukun agama kita. Menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka orang ini bisa disebut takwa. Kalau seluruh perintah Allah SWT dikerjakan, larangan-larangan Allah kita tinggalkan, maka dia orang yang bertakwa. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, setelah kita belajar bagaimana untuk perbaiki iman, karena kalimat iman ini yang utama, la ilaha illallah, yang diterjemahkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Yang khawatir kita ini kadang-kadang betul menyembah Allah tapi ya mengibadahi selain Allah, karena di dalam hati kita masih ada hal-hal yang menimbulkan kesyirikan di dalam diri. Salat, ada tua, mari datang ke rumah, salat 5 waktu, ikut salat. Belum cuma masih salat di rumah. Nah ini yang khawatir. Salat karena ada keinginan sesuatu. Maka ini dapat terlakukan keimanan kita. Maka kita bagaimana memasukkan iman kita ini, keyakinan kita ini kepada Allah SWT, hanya beribadah kepada milik Allah SWT, kepada Allah SWT. Tidak ada kebesaran-kebesaran selain Allah dalam hati kita ini. Nah, sekaligus mengeluarkan keyakinan-keyakinan kepada makhluk. Kita keluarkan keyakinan kepada makhluk. Untuk itu perlu belajar. Untuk memasukkan keyakinan ke dalam hati kita. Ini kami hadirin yang saya ini kami masih belajar bagaimana keyakinan kita ini benar-benar ada untuk sesembahan kepada Allah SWT, bukan untuk makhluk. Maka mulai dari kita cara saya meminta saja, diarahkan jangan kita meminta kepada makhluk, jangan kita berharap kepada makhluk, tapi kita meminta hanya kepada Allah, berharap kepada Allah. Nah ini belajar bagaimana itu belajar itu. Karena kadang-kadang kita ini masih berpikir, oh nanti insya Allah nanti dikasih bulan nanti. Saya cukup dengan zikir-zikir amalan ini nanti ada. Jadi zikirnya kita, amalan kita buat hanya berharap pada makhluk untuk memberikan kita bantuan. Dan kalau kita lihatkan zikir kita, ibadah kita hanya untuk Allah, tidak berharap kepada yang lain, nanti Allah akan berikan melalui si fulan. Melalui si fulan. Karena rezeki ini sudah diatur oleh Allah SWT 50.000 tahun sebelum diciptakan dunia ini sudah ada. Sudah dibuat oleh Allah rezeki untuk makhluk-makhluknya.
makhluk-makhluknya diberikan rezeki. Jadi kita nggak usah khawatir. Cecak aja dikasih oleh Allah rezeki. Iya. Kalau mencari logika, nggak mungkin dia dapat rezeki dari Allah SWT. Karena apa? Rezekinya yang terbang. Sementara cecak ini merayap di dinding. Tapi Allah antarkan nyamuk ke mendekati cicak, maka dimakan oleh cicak. Ini rezeki. Burung aja begitu juga. Pergi dia pagi-pagi, ya, dengan perut kosong jalan terbang sana kemari, dapat juga dia rezeki. Ya. Pulang sore punya. Apalagi manusia. Manusia ini diberi oleh Allah SWT akal. Jadi akal ini untuk asbab kita untuk mendapatkan rezekinya Allah SWT. Kita belajar bagaimana akal kita ini bisa mendapatkan rezeki yang datang dari Allah SWT dengan bisa kita bekerja. Kenapa? Orang perlu usaha atas rezeki itu. Memang ada orang nampaknya rezekinya tidak ada usaha. Nampaknya kelihatan. Sebetulnya dia punya usaha. Ada rezekinya. Jadi contohnya orang gila. Orang gila itu enggak kerja. Jalan mana tadi. Ada orang rasa kasihan dikasih makan. Rezeki. Dia enggak kerja. Tapi masih ada usaha. Dia jalan mana-mana. Dilihat orang dikasih oleh Allah rezeki. Nah ini keyakinan kita itu. Bagaimana supaya kita ini mendapatkan rezeki. Tapi jangan kita seperti orang gila. Ada orang sakit, dirawat di rumah sakit seminggu, 2 minggu, sebulan. Dia nggak usaha lagi. Yang usaha anak dan istrinya, bahkan ada tetangga-tetangga, ada teman datang bawa rezeki. Maka rezeki ini kita harus meyakini bahwa ini betul-betul datangnya dari Allah SWT. Saya hanya mengawati dalam pemikiran saya, karena kita sudah ada rezeki. Rezeki ini kalau kita ditanya, kadang-kadang kalian ditanya, untuk apa kamu mencari rezeki? Ya untuk anak dan istri, keluarga. Pada umumnya gitu kan, ditanya untuk cari anak, rezeki dan istri. Jadi saya yang khawatirnya ada orang yang punya rezeki yang berlimpah-limpah. Yang dikhawatirkan rezeki si anak kita sudah ambil. Karena kita sudah bilang tadi, ini rezeki dari Allah, rezeki anak, rezeki istri diambil. Maka si anak dan istri ini nggak tahu kalau ini rezekinya dia. Ya dia dikoyak-koyak mana-mana jalan. Yang lebih celakanya lagi kalau anak-anak ini merasakan dia punya ini, nanti asal aja cari ada rezeki. Padahal rezekinya sudah diambil melalui Allah. Dia semua maunya aja menggunakan. Di bawahnya main judi, di bawahnya main apa, bermaksiat kepada Allah. Suatu ketika orang tuanya meninggal dunia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Rezekinya sudah diambil oleh Allah SWT. Dari yang misalnya rezekinya 1 miliar, rezekinya 1 miliar sudah diambil dengan bapaknya, ya, 700.
juta misalnya ini contohnya. Tinggal 300 juta untuk kehidupan dia sampai dia wafat. Karena rezeki ini datang dari Allah dari lahir sampai wafat. Kalau sudah tidak ada rezeki lagi maka ditolak. Habis. Kehidupannya umur sudah 50 tahun sakit-sakit nggak bisa lagi. Akhirnya ya karena ada sisa rezeki ya mungkin karena dia sudah punya anak, punya keturunan, rezekinya pada lagi anaknya mau keturunan. Jadi kita memang membuat rezeki itu ya kadang-kadang mengambil haknya anak-anak kita, mengambil haknya. Kita sendiri tidak tahu. Kita juga berbuatnya sebawanya juga. Kita bawa untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Hadirin yang insyaallah Allah, maka keyakinan kita kepada Allah SWT bukan hanya yakinnya di luar, di dalam hati ada kesalahan dari makhluk kita, ada keyakinan-keyakinannya kepada Allah SWT yang mengatur rezeki kita. Maka untuk pada rezeki kita berpikir bagaimana rezeki ini bisa digunakan untuk di jalannya Allah SWT. Yang sesungguhnya rezeki kita ini apa yang telah kita berbuat untuk berpikir untuk ke kampung akhirat. Kita gunakan untuk jalan yang diridhoi Allah SWT. Setelah kita yakin dengan adanya kebesaran Allah, keagungan Allah, maka kita bagaimana untuk mewujudkan kehidupan ini? Setelah iman, Allah berikan perintah, itu sholat. Nah, sholat ini adalah perintah Allah SWT, mengikuti contoh kita Rasulullah SAW, di mana baginda Rasulullah SAW sholatnya di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa bil yawmil akhir wa aqimus shalah. Orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah. Jadi kita ini harus yakin juga setelah hidup ini ada kematian, ada akhir. Ayat ini ada 5 jalan, 5 ke kubur, alam mizan, alam mahsyar, nanti mizan, nanti sirat, kemudian tempatnya surga atau ini. Untuk dapat mewujudkan ini kita harus perbaiki 5 hal: imaniyah, ubudiyah, muamalah, musyarah, akhlak. Masalah akhlak ini memang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubudiyah kita, dari imaniyah kita bagaimana keyakinan kita kepada Allah SWT, bagaimana untuk ibadah kita kemudian. Karena tadi katakan bahwa kita tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Berarti kita beribadah hanya kepada Allah SWT. Maka kita bagaimana ibadah utama dan utama itu adalah sholat. Kenapa? Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sudah mendirikan sholat dengan benar, maka 5 yang diminta tadi, kemudian muamalah, musyarah, akhlak tadi akan bisa terwujud. Yang kuncinya itu sholat.
Karena kalau nggak sholat, maka kelima ini akan terhapus walaupun kita berbuat akhlak kita sudah baik menurut kita, tapi kita nggak sholat. Maka kita belajar utama adalah memperbaiki sholat kita. Untuk bisa memperbaiki sholat ini, artinya kita diawali dengan bagaimana kesucian kita dalam kehidupan kita. Karena bersuci ini adalah modal utama untuk melaksanakan sholat. Kalau kita bersuci ya, berwudunya sempurna, maka sholatnya juga akan bisa sempurna. Tapi kalau wudu kita tidak sempurna, jadi sholatnya tidak diterima oleh sholat. Berwudunya bisa sempurna kalau kita berhadasnya, ya, mengikuti daripada cara berhadasnya baginda Rasulullah SAW. Karena dikhawatirkan kalau kita berhadasnya, berbuang air kecil, buang air besarnya, kita semaunya kita tidak mengikuti baginda Rasulullah SAW, maka dikhawatirkan najis-najisnya akan kena mengenai daripada pakaian kita. Maka kita belajar. Maka kalau di dalam jemaah ini kita ada belajar adab-adab beristijab dan lainnya untuk memperbaiki sholat. Ini yang utama tentang sholat. Mengapa sholat ini tadi dikatakan mencegah daripada perbuatan buruk? Kalau kita sholat kita sempurna, maka semua 5 aspek tadi kita bisa jalankan dengan sempurna. Hadirin yang saling saudara, untuk itu kemudian setelah sholat ini bagaimana kita untuk selalu mengingat, ya, mengingat Allah SWT dengan banyak berzikir. Karena berzikir ini mengurangi rasa kesombongan. Orang selalu banyak berzikir, maka dia pasti tidak merasa sombong. Ini obatnya orang yang suka sombong, suka pamer, itu banyak-banyak berzikir kepada Allah SWT. Karena semuanya apa? Dia yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah SWT adalah yang ada pada diri kita yang diberikan oleh Allah SWT. Maka kita tidak bisa merasakan kesombongan atau pamer. Maka kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Kemudian setelah kita berzikir, bagaimana kita untuk bisa mengerjakan itu harus punya ilmu. Nah, ilmu ini pun penting. Baru ibadahnya bisa sempurna. Tanpa ilmu, maka ibadah kita tidak bisa sempurna. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Ya, kita nanti belajar. Kalau di dalam jemaah ini kita adakan muzakarah. Jadi kalau kita di luar, kita mengikuti pengajian berjariah para ulama, para ustaz, untuk dia mendapatkan ilmu tentang fikih dan segala macam itu. Nah, ini belum. Kemudian setelah itu kita niat, luruskan niat kita. Nah, bagaimana niat kita ini hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya dari 5 aspek tadi kita perlu sampaikan pada saudara-saudara kita, itu dakwahkan. Maka kita dakwah ini sebetulnya ringan-ringan saja, mengajak. Artinya dakwah itu mengajak orang kebaikan. Ayo kita sholat. Atau kita kalau waktu azan itu ada dakwah yang utama sebetulnya.
Kalau zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat itu rebutan mau apa namanya? Mau azan, rebutan. Kalau kita sekarang ini dorong-dorong siapa yang mau azan, pilih-pilih siapa yang mau azan, karena suaranya banyak yang malas. Nah, maka ragu-ragu untuk azan. Padahal azan itu ya kalamnya kalam dakwah. Hayya sholat, hayya al falah. Mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Tapi ada kadang-kadang sudah bagus, suaranya bagus, dibalik. Kadang-kadang nggak dibalik. Hayya al falah duluan, baru hayya sholat. Balik. Maka kita ngajak dulu sholat, baru menuju ke kemenangan. Hadirin yang insyaallah maka kita perlu dakwah. Tabligh menyampaikan yang sudah ada, yang bisa kita dapatkan, kita sampaikan. Apa-apa yang sudah ilmu yang kita ada, kita sampaikan. Kita dakwakan. Jadi bagaimana cara dakwanya? Ya, kalau kita buat belajar selama belajar 3 hari setiap bulan, 3 hari kita. Kalau orang yang lama, ya 6 bulan setiap tahun. Ya. Kemudian 40 hari, 6 bulan seumur hidup. Ya. 40 hari setiap tahun, 10 hari setiap bulan. Saya mau mengamalkan yang 10 hari setiap bulan. Insyaallah. Kalau tuan-tuan mungkin yang bisa sudah lama-lama 4 bulan setiap tahun. Siapa yang sedia? Insyaallah. Boleh nanti didaftarkan di belakang sana. Insyaallah. Dicatat. Yang mau 4 bulan, karena nanti sebentar lagi kita akan adakan pertemuan. Pertemuan tanggal 11 nanti untuk memenuhi target-target kita untuk keluar di jalan Allah. 40 hari setiap malam baju dua jamaah, dan 4 bulan itu dua jamaah. Jadi sudah terbentuk jamaah bayarannya untuk supaya nanti didaftarkan nanti ke akam, nanti disampaikan di Al-Jawab. Insyaallah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ajakan saya untuk menyampaikan kesempatan dengan subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.